Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Krisna Sipa Usodri SPMSI selaku dosen mengampu dan kawan-kawan yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah dengan judul Pengaruh Perubahan Iklim terhadap Produktivitas Karet Nasional dan Global. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Adi Nisur Ginting, yang kedua Ahmad Akmal Yasir, yang ketiga Ahmad Rosid Al-Aziz, yang keempat Ali Firmansyah, yang kelima Amelia Agripina, yang keenam Fauzian Arsyantia, yang ketujuh M. Rizky Hasyani, yang ke-8 Purnomo Hade, yang ke-9 Jessica Tio Lia Silaban. Pada kesempatan ini, saya, Ali Firmansyah, akan membuka presentasi dari kelompok kami dan menyampaikan bagian awal dari materi. Selanjutnya, materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman kelompok saya. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi yang pertama. Yang pertama yaitu latar belakang. Tanaman karet merupakan salah satu komoditas perkebunan yang sangat penting di dunia. Karet banyak digunakan sebagai bahan baku berbagai produk seperti ban kendaraan, sarung tangan, alat kesehatan, dan berbagai kebutuhan industri lainnya. Oleh karena itu, permintaan karet di pasar dunia cukup tinggi. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil karet terbesar di dunia. Bahkan, Indonesia menempati posisi kedua sebagai produsen karet alam setelah negara Thailand. Hal ini menunjukkan bahwa komoditas karet memiliki peran penting dalam perekonomian negara, terutama di sektor perkebunan dan bagi para petani karet. Namun, saat ini perubahan iklim menjadi salah satu tantangan besar dalam budidaya tanaman karet. Perubahan iklim dapat menyebabkan perubahan suhu udara, pola curah hujan yang tidak menentu, serta terjadinya cuaca ekstrim seperti kemarau panjang atau hujan yang terlalu tinggi. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman karet. Selain itu, perubahan iklim juga dapat berdampak pada produksi latex yang dihasilkan oleh tanaman karet. Jika kondisi lingkungan tidak sesuai, produksi latex bisa menurun sehingga dapat merugikan para petani. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana perubahan iklim dapat mempengaruhi pertumbuhan dan produksi tanaman karet, sehingga dapat dicari solusi atau cara budidaya lebih tepat untuk menghadapi kondisi lingkungan yang terus berubah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perubahan iklim dapat mempengaruhi produktivitas tanaman karet. Perubahan iklim seperti perubahan suhu, curah hujan, dan kondisi cuaca yang tidak menentu dapat berdampak pertumbuhan tanaman serta jumlah latex yang dihasilkan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor iklim apa saja yang paling mempengaruhi terhadap produksi latex pada tanaman karet. Faktor iklim tersebut dapat berupa suhu udara, curah hujan, kelembapan, dan intensitas cahaya matahari. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan dampak perubahan iklim terhadap perkebunan karet di Indonesia. Dengan memahami dampak tersebut, kita dapat mengetahui bagaimana kondisi iklim mempengaruhi hasil produksi karet yang dihasilkan oleh para petani. Tujuan lainnya adalah untuk memberikan rekomendasi dan atau saran mengenai strategi adaptasi yang dapat dilakukan oleh para petani maupun pengelola perkebunan karet. Strategi ini bertujuan agar tanaman karet dapat tumbuh dengan baik dan tetap menghasilkan latex secara optimal meskipun terjadi perubahan kondisi iklim. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih Saudara Alis. Saya akan melanjutkan materi yaitu syarat
5 tanaman karet, yaitu memiliki 5. Yang pertama itu suhu optimal 26 sampai 28 derajat Celcius. Nah, yaitu memiliki suhu udara yang rata-ratanya memang merupakan kondisi optimal untuk pertumbuhan dan aliran getah atau latex tersebut. Terus yang kedua, curah hujan 1.800 sampai 2.500 mm per tahun, yaitu memang merupakan kisaran yang sangat baik untuk pertumbuhan dan produksi latex asalkan distribusinya merata. Terus yang ketiga itu ada sinar matahari yang cukup. Nah, sinar matahari yang cukup itu seperti idealnya 5-7 jam per hari atau sekitar 2.000 jam per tahun untuk fotosintesis yang optimal. Terus yang keempat itu faktor utama produksi latex, yaitu memiliki 3: suhu, curah hujan, dan radiasi matahari. Nah, dari 3 itu memiliki faktor iklim utama yang mempengaruhi fisiologi pohon dan aliran latex, meliputi suhu, curah hujan, dan radiasi matahari tersebut yang idealnya meniru habitat aslinya di hutan-hutan tropis. Terus yang terakhir itu kelembapan 70-90%, yaitu kondisi lingkungan yang lembab untuk mengoptimalkan metabolisme dan produksi latex. Sekian akan dilanjutkan rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak perubahan iklim global. Yang pertama ada pergeseran zona kesesuaian lahan karet. Pergeseran zona kesesuaian lahan menyebabkan perubahan suhu dan iklim di beberapa wilayah yang sebelumnya cocok untuk tanaman karet menjadi kurang sesuai. Begitupun sebaliknya, pergeseran ini sangat mempengaruhi perencanaan perkebunan karet di masa mendatang. Yang kedua ada kenaikan suhu dapat menurunkan produktivitas latex. Suhu yang terlalu tinggi dapat mengganggu proses fisiologis tanaman. Kondisi ini dapat menurunkan produksi getah atau latex yang dihasilkan tanaman. Selain itu, suhu tinggi juga dapat meningkatkan stres pada tanaman. Yang ketiga ada perubahan curah hujan menyebabkan kekeringan atau banjir. Perubahan curah hujan dapat menyebabkan kekeringan pada musim kemarau. Pada musim hujan, curah hujan yang berlebihan dapat menyebabkan banjir atau genangan air. Kondisi ini dapat menghambat pertumbuhan dan produksi tanaman karet. Yang keempat, ada peningkatan risiko hama dan penyakit tanaman. Perubahan iklim dapat menciptakan kondisi lingkungan yang mendukung perkembangan hama dan penyakit tanaman. Beberapa jenis hama dan patogen dapat berkembang lebih cepat pada suhu yang lebih tinggi. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan tanaman dan menurunkan hasil produksi. Cukup sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak kekeringan dan curah hujan. Yang pertama ada kekeringan dapat menurunkan produksi latex hingga 36-61%. Saat musim kemarau, pohon karet mengalami kekurangan air, dan hal ini bisa membuat aliran latex di dalam batang berkurang, sehingga hasil sadapan menjadi lebih sedikit. Yang kedua, ada curah hujan yang berlebihan dapat menghambat penyadapan. Jika hujan terlalu sering atau terlalu deras, petani tidak bisa melakukan penyadapan karena air hujan dapat mencampur atau mengencerkan latex sehingga kualitasnya menurun. Lalu yang ketiga ada genangan air dapat merusak akar tanaman. Curah hujan tinggi juga bisa menyebabkan tanah tergenang. Jika akar pohon karet terlalu lama terendam air, akar dapat membusuk dan kesehatan tanaman akan terganggu. Lalu yang terakhir ada perubahan pola hujan menjadi tantangan bagi petani karet. Perubahan iklim membuat musim hujan dan kemarau sulit diprediksi. Hal ini menyulitkan petani dalam menentukan waktu penyadapan dan pengelolaan kebun karet.
Sekian, saya serahkan kepada rekan saya selanjutnya. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Eci. Di sini ada pun strategi adaptasi. Yang pertama, pengembangan kluan karet tahan kekeringan dan suhu tinggi. Tanaman tetap bisa tumbuh dan menghasilkan lateks dengan baik meskipun kondisi iklim berubah. Lalu yang kedua, ada penerapan sistem agroforestry karet, yaitu menanam tanaman lain bersama tanaman karet agar lingkungan kebun lebih seimbang dan tanah tetap subur. Yang ketiga, ada manajemen kebun yang adaptif terhadap iklim, misalnya dengan menyesuaikan waktu penyadapan dan pengolahan air sesuai kondisi cuaca. Dan yang terakhir, ada dukungan kebijakan pemerintah dan informasi iklim. Ini sangat penting agar petani dapat mengetahui kondisi cuaca dan mengambil langkah yang tepat dalam mengelola kebun karet. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Di sini saya akan membawakan kesimpulan. Perubahan iklim berpengaruh besar terhadap produksi karet. Faktor utama yang mempengaruhi suhu, curah hujan, dan penyakit. Indonesia cukup rentan karena banyak petani kecil. Diperlukan strategi adaptasi untuk menjaga produktivitas karet. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Demikian materi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga penjelasan dari kelompok kami dapat memberikan gambaran dan menambah pemahaman kita semua mengenai pengaruh perubahan iklim terhadap produktivitas tanaman karet. Apabila dalam penyampaian materi terdapat kekeliruan atau hal yang kurang jelas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.